Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang seringkali ditanyakan kepada kita sebagai orang percaya, yakni mengapa orang Kristen menyembah Yesus? Bukankah Yesus hanya manusia? Bukankah Yesus itu seorang nabi? Nah, bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? Yang pertama, harus kita tegaskan bahwa kita bukan orang bodoh. Orang Kristen bukan orang bodoh yang hanya ikut-ikutan sesuatu hal yang kita tidak tahu kebenarannya. Tidak, kita mengerti mengapa kita menyembah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tentu sumber untuk jawaban ini berasal dari kitab suci sebagai pokok atau sumber ajaran iman Kristen. Nah, pertanyaan kenapa orang Kristen menyembah Yesus itu sebenarnya berkaitan dengan natur. Apa itu natur? Apa itu tobiat di dalam bahasa Arab? Natur adalah segala sesuatu atau segala hal yang menunjukkan atau yang membuat sesuatu atau seseorang itu adalah dirinya sendiri atau keberadaannya. Misalnya, natur manusia adalah kemanusiaan. Apa yang menjadi ciri yang menunjukkan ia seorang manusia? Ia berakal budi, ia memiliki pikiran, ia memiliki jiwa. Itulah yang menunjukkan bahwa manusia adalah seorang manusia. Salah satunya contoh. Nah, ketika kita ditanya kenapa orang Kristen menyembah Yesus, tentu berkaitan dengan naturnya. Siapakah Yesus? Jawabannya berdasarkan kitab suci, Yesus adalah penjelmaan atau inkarnasi Sang Firman yang menjadi manusia. Injil Yohanes 1 ayat 14, di sana dikatakan, dan Firman itu, kai hologos sak egeneto, Firman menjadi manusia. Siapakah Firman yang dimaksud? Dalam ayat 1 dikatakan di sana, pada mulanya adalah Firman, fil bad'i kana al-kalima. Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu menjadi manusia. Nah, tentu kita harus mengerti dulu apa makna firman, apa arti firman di dalam ayat ini. Firman yang dimaksud dalam bahasa Yunaninya adalah logos. Kalimat logos itu bukan dalam ayat ini, itu bukan bermakna perkataan, lafaz, tulisan. Bukan bermakna kata-kata. Tetapi logos itu bermakna pikiran. Ya kan? Pikiran Allah yang berada di dalam diri Allah. Karena itu dikatakan firman itu adalah Allah. Karena firman itu berdiam dan satu wujud di dalam diri Allah. Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 42, Yesus katakan, aku datang dan keluar dari Allah. Itu menunjukkan keberadaannya sebagai hikmat Allah, pikiran Allah yang satu di dalam wujud Allah. Nah, firman yang satu di dalam wujud Allah ini kemudian menjadi manusia. Kalimatullahil mutajassid, Sang Firman yang menjadi manusia. Sehingga di dalam satu pribadi Yesus itu memiliki dua kodrat. Satu kodrat ilahi yang menunjuk keberadaannya sebagai Sang Firman yang adalah Allah. Yang satu lagi adalah kodrat manusia, karena Firman itu sudah menjadi manusia. Ia mengambil ittakhadha jasadan, ia mengambil kemanusiaan sehingga ia mengenakan seluruh kodrat kemanusiaan. Hanya satu, ia tidak berbuat dosa. Nah, saya akan mengutip tulisan dari seorang pemimpin gereja Koptik, Baba Senuda, dalam bukunya Lakutul Masih, Keilahian Kristus. Di sana ia katakan, wa madamal masih huwa aqlullahi an-natiq idan fahuwallah wa idan fahuwa azali lianna aqlallahi kainun fillahi mundul azali. Karena Kristus adalah pikiran Allah yang maha berfirman. Jadi Allah itu maha bersabda berfirman, tentu firman itu bersumber dari pikirannya. Idan, maka ia adalah Allah. Karena pikiran Allah, logos Allah itu satu di dalam diri Allah dan bukan lain daripada Allah itu sendiri. Sebuah eksistensi keberadaan yang ada di dalam wujud Allah. Kira-kira sama seperti pikiran kita yang satu di dalam wujud kita. Maka ia adalah Allah sendiri, karena akal atau pikiran Allah itu berdiam di dalam diri Allah sejak kekal. Nah, ini alasan, ini dasar kenapa orang Kristen menyembah Yesus. Karena Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Kami tidak pernah menjadikan seorang manusia menjadi Allah, menjadi Tuhan. Karena itu tidak mungkin, itu syirik. Tetapi yang diyakini dalam iman Kristen adalah Allah melalui firman-Nya menjadi manusia. Ini sangat berbeda jauh. Kita orang Kristen percaya bahwa Allah melalui firman-Nya jadi manusia, bukan manusia menjadi Allah. Berbeda jauh. Karena itu pahami, mengertilah bahwa kami tidak pernah menjadikan seorang manusia menjadi Tuhan.
Nah, sekarang kita tahu kenapa kita orang Kristen menyembah Yesus. Kita tidak pernah menyembah manusia. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.